Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat bergabung kembali di kanal YouTube KIP Kota Banda Aceh. Senang sekali rasanya saya Eva Maudia Putri selaku host hari ini bisa menyapa langsung teman pemilih di podcast Pecedah, Pemilih Unggul Cerdas Memilih. Podcast ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari KIP Kota Banda Aceh untuk memberikan layanan informasi kepemiluan kepada seluruh teman pemilih dimanapun berada. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan tahapan pemilu dan juga tahapan pemilihan yang dilaksanakan secara beririsan. Kira-kira ada nggak sih korelasinya dengan kinerja penyelenggara pemilu? Dan hari ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu komisioner KIP Kota Banda Aceh. Beliau adalah Ketua Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu. Siapa lagi kalau bukan Pak Rahmat Hidayat. Halo Pak Rahmat. Halo Mbak Selamat Eva, pagi Pak. pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, semangat pagi kita Pak. Pasti harus Iya, semangat tentunya. pagi. Kita hari ini diberikan tugas untuk memberikan layanan informasi kepemiluan nih Pak ya. Kita Baik. sharing-sharing santai aja hari ini sambil ngopi-ngopi nih Pak ya. Iya, Ya, pasti. nemenin juga teman-teman pemilih yang mungkin saat ini lagi haus dengan info-info kepemiluan. Benar. Ya, tapi sebelum kita masuk ke tema pembicaraan kita hari ini, boleh nggak ya nih Pak Rahmat di-sharing sedikit apa aja nih kegiatan dari Pak Rahmat? Sebenarnya siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Rahmat ya? Pada masa tahapan pemilu dan pemilihan, seorang divisi teknis penyelenggara itu kayak orang yang paling dicari-cari nih dengan dari peserta pemilu dan juga teman pemilih. Boleh nih kepo sedikit nih Pak, apa aja kegiatannya nih Pak selama tahapan ini tidak berjalan? Oke ya, Alhamdulillah ya. Setelah selesainya segala kegiatan tahapan mulai dari pemilu ya dan juga pilkada tentunya ya di beberapa tahun ini ya, hampir 2 tahun lah ya dari tahun 2023 ya tentunya saya masuk ke KIP Kota Banda Aceh di bulan Juli ya sampai kemarin kita tuntas semua segala macam laporan dan juga penyusunan buku kinerja itu di Maret ya di Maret tahun 2025 ya hampir 2 tahun sebenarnya sih ya 2 tahun juga ya 2 tahun lebih karena saya kan sebelum di KIP sudah panwascam ya kan sudah berkecimpung bekerja untuk menyukseskan tahapan pemilu serentak tahun 2024 di tingkat level kecamatan di rumah sebelah ya. Iya. Sehingga alhamdulillah ya begitu masuk ke KIP kita juga sudah tidak canggung lagi dengan kinerja-kinerja penyelenggaraan. Dan setelah kinerja-kinerja penyelenggaraan itu selesai ya di awal tahun 2025 tepatnya di Februari lah kita sudah menyelesaikan segala laporan ya dan juga setelah dilaksanakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota di Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Februari ya. Ini kegiatan berangsur-angsur sudah mulai normal ya. Kita sudah mempunyai banyak waktu bersama keluarga ya dan juga bisa kembali ke tengah-tengah rekan-rekan kita yang beberapa tahun ini ya kita banyak meninggalkan mereka karena kesibukan dan aktivitas dalam menyukseskan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 maupun pilkada serentak tahun 2024 ya sehingga waktu yang kali ini lebih luang kita manfaatkan untuk kegiatan positif kembali belajar ya kan mencari informasi lebih banyak dan juga karena saya sebelumnya juga seorang pengajar di perguruan tinggi swasta, ya tentunya ada diberikan kesempatan untuk mengisi mata kuliah yang memang tidak mengganggu waktu kerja setelah tahapan. Jadi ada sebulan sekali Dosen untuk terbang ya Pak ya? iya dosen terbang karena kebetulan juga BKD saya sudah tidak bisa beban kinerja dosen sudah tidak bisa terisi karena sudah mengambil cuti 5 tahun ya sebagai penyelenggara. Jadi ya belajar, mengajar, ya kan, memberikan informasi, juga mencari informasi-informasi terkait hal-hal baru tentunya untuk menambah khasanah dan wawasan pengetahuan-pengetahuan baru di dalam pribadi kita.
Artinya tetap ada kegiatan menggali informasi dan juga kegiatan sosialisasi juga Sosial, terus dijalankan benar, ya Pak ya. benar. Seperti yang hari ini kita lakukan Iya, Pak ya. Ya sosialisasi berkelanjutan dan juga pendidikan pemilih. benar. Dan teman pemilih juga ini sebagai info ini teman pemilih kalau memang mau tahu informasi kepemilian lebih dalam, kita juga di KIP Kota Banda Aceh menyediakan ruang rumah pintar Rumah pemilu, pintar. bisa langsung datang ke kantor KIP Kota Banda Aceh di Jalan Pucuk Bare nomor 20 ya Pak ya. Benar. Iya. Oke nih Pak Rahmat, itu sebenarnya tadi pertanyaan yang agak kepo yang memang sering ada di benak teman pemilih, bahkan saya sendiri juga sering menghadapi ini teman-teman di KPU ini ngapain sih kalau Iya, tahapan sudah tidak berjalan lagi? Apa kerjanya cuma 5 tahun sekali ya? Kita kan dengarnya agak-agak gimana ya Pak ya? iya. Padahal kita tetap melakukan Tetap lakukan. kegiatan-kegiatan Iya, sosialisasi seperti ini Pak ya. Oke, baik Pak Rahmat. Ini terkait dengan topik yang kita bicarakan hari ini adalah tahapan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara beririsan. Tapi iya. sebelumnya apa sih Pak Rahmat yang melatar belakangi pelaksanaan pemilu serentak dan juga pemilihan serentak? Ya, baik Mbak Eva ya. Latar belakang yang mendasari pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 serta pemilihan serentak atau pilkada, ya ini kita pastinya punya dasar hukum, ya kan, punya undang-undang dasar dan juga kita apa nih selaku daerah khusus yang diberikan keistimewaan juga mempunyai apa nih undang-undang khusus yakni kanun ya kan untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu secara serentak maupun pilkada secara serentak serta aturan internal KPU berupa Hmm. peraturan Komisi Pemilihan Umum ya. Jadi ini juga harus kita sampaikan supaya publik Hmm. tahu apa itu aturannya. Mohon maaf harus Iya, betul Pak. melihat ya karena Karena ini kita kan mengedukasi nih Pak ya. mengedukasi dan juga kita tidak boleh apa nih terlalu tidak tepat apa nih menyampaikan dasar hukum Iya yang memang betul. menjadi aturan dalam hal pelaksanaan ya kan. Iya. Jadi terkait undang-undang nasional ya atau undang-undang dasar ini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ya kan. Ini yang mengatur tentang pemilihan presiden, wakil Mm-mm. presiden serta pemilihan legislatif dari DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi atau kita di Aceh DPRA dan Mm-mm. juga DPRD kabupaten kota atau kita di Aceh DPRK ya. Dan Mm-mm. juga 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dan juga telah diubah beberapa kali ya. Ada Undang-Undang Mm-mm. Nomor 8 tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 ya. Jadi ini undang-undang nasional terkait dengan pemilihan uh, presiden dan wakil presiden, legislatif ya, DPR dan seterusnya serta juga pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, untuk kanun Aceh atau aturan leg spesialis di Aceh ya, ini kekhususan dan keistimewaan di Aceh. Ini ada kanun nomor 3 tahun 2008 ya. Maaf ya, ada Kanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Aceh dan juga Kanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Serta juga ada kanun-kanun lain yang mengatur tentang berdirinya partai politik lokal di Aceh, yakni Kanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal, peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, dan juga kekhususan Aceh ini ya, di dalam ini juga diatur tentang keberadaan partai politik lokal di Aceh, juga termasuk kelembagaan kita ya, Mm-mm. karena kelembagaan kita ini kalau di provinsi lain, kabupaten kota lain tetap KPU, ya kan, Mm. KPU Provinsi Sumut misalnya, KPU Kota Medan. Kalau kita di Aceh Komisi Independen Pemilihan, inilah karena ada keistimewaan Aceh berdasarkan kanun ini dan juga terkait dengan hal-hal keagamaan ya syariat Islam Mm. yang menjadi dasar bagi calon anggota legislatif ini untuk bisa uh, apa nih ditetapkan sebagai calon tetap dalam proses pemilihan legislatif. Jadi Mm. itu tentunya Mbak Eva ya. Dan juga terkait dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum, ini kita yang mendasarkan pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2024 yang lalu, ini ada PKPU nomor 3 tahun 2022 ya kan, yang mengatur semua dari jadwal
tahapan pemilu serentak di April ya, Februari untuk pemilu, waktu pemungutan dan penghitungan suara, serta di sebelum Februari itu ada tahapan lain, mulai dari pendaftaran caleg, ya kan, sebelumnya juga ada perekrutan badan ad hoc, dan lain-lain sebagainya. Dan juga untuk pemilihan serentak atau pilkada ini ada PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang pelaksanaan pemilihan secara serentak. Jadi dasar hukumnya itulah dalam hal kita lembaga penyelenggara ini untuk melaksanakan tatanan pesta demokrasi secara serentak, Mbak Eva. Artinya pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak ini didasari oleh regulasi itu tadi, Pak, regulasi itu dan dengan kekhususan Aceh ada kanun yang juga mengatur terkait dengan beberapa persyaratan untuk peserta pemilu ya. Oke, baik Pak Rahmat, tadi sudah disampaikan juga bahwa dari yang Pak Rahmat sebutkan tadi juga sudah terasa itu ya, bahwa memang tahapannya sangat panjang sekali tadi, dari proses penyusunan program anggaran, terus penerimaan peserta pemilu, verifikasi, sampai logistik sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Itu untuk satu tahapan pemilu saja, Pak ya. Nah, kebayang ini di 2024 kemarin juga kita bersamaan masuk dengan tahapan pemilihan di awal tahun 2024. Dan kita waktu penetapan aja itu di bulan Mei ya Pak ya, penetapan penetapan calon terpilih untuk pemilu itu di bulan Mei. Sementara di Januari kita sudah melaksanakan tahapan pilkada. Ini terasa sekali irisannya Pak ya. Nah, itu berpengaruh nggak Pak terhadap kinerja penyelenggara? Ya, terasa sekali Mbak ya, tentunya juga terhadap pengaruh ini pasti ya, beban kerja ya, beban kerja lebih padat ya kan, dengan waktu yang beririsan ini kan karena waktu ya kan, waktunya di tahun yang sama ya kan, belum kurang dari setahun, kita sudah kurang dari setahun dan beberapa bulan, beberapa hari bahkan setelah rekapitulasi di tingkat kota, kita harus sudah melaksanakan program-program terkait dengan pilkada. Contohnya juga terkait dengan anggaran yang sudah di NPHD-kan pada Desember 2023 ya, untuk kita terus harus sesuai juga dengan aturan keuangan ya, Mbak Eva yang duduk di bagian keuangan juga kan merasakan ya kan, juga selain Mbak Eva kerja di bagian keuangan, tentunya kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan ini kan ikut juga nimbrung ya kan, untuk menyukseskan ya. Pastinya ini ya menjadi fokus ya kan, menjadi fokus utama ya kan, beban kinerja. Jadi beban kinerja ini ya fokus ya kan, kecermatan ya kan, ketelitian dalam seluruh kita lembaga KIP Kota Banda Aceh ini bahu-membahu bersama untuk kita menyukseskan tahapan-tahapan baik pemilu serentak maupun pilkada. Alhamdulillah dengan semangat kebersamaan kita semua ya, tanpa mengeluh ya kan, seperti yang kita sampaikan, selalu saling memotivasi antara kami unsur pimpinan komisioner ya kan, serta jajaran baik sekretaris ya, Kasubag ya, dan juga pejabat fungsional lainnya, memberikan semangat satu sama lain untuk untuk kinerja kita ini di tengah waktu yang beririsan ya, di tengah tahapan satu dengan tahapan lain ini sangat berhubungan ya, sehingga semangat kebersamaan kita inilah yang dapat menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak ya. Alhamdulillah ya, dalam pelaksanaan tahapan-tahapan ini kita dalam menyelesaikan proses administrasi ini berjalan dengan baik ya. Tentunya kita lihat dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu di Aceh ya, terhadap salah satu tahapan-tahapan yang kita laksanakan ya kan, sehingga mungkin ada rekomendasi harus mengulang ya, itu tidak ada ya kan. Ini boleh dilihat secara seksama ya, tidak ada rekomendasi, itu sebuah prestasi. Berarti dengan waktu yang beririsan serta jarak antara satu tahapan dengan tahapan lainnya itu saling berdekatan, kita dengan rasa kebersamaan tadi ya, motivasi dari pimpinan kepada bawahan, dan juga antara bawahan sesama bawahan ini saling menyemangati, sehingga itulah indikator suksesnya kita tanpa ada kendala-kendala yang berarti, dan juga suksesnya
administrasi di setiap tahapan. Demikian. Berarti beban kerjanya memang semakin tinggi ya Pak ya. Tinggi dan terasa ya kan. Ya. Jadi kita juga saya ngebayang ya waktu itu malah kita di hari yang sama itu bisa menjalani 2-3 kegiatan gitu Pak ya. Iya. Dan itu di tahapan yang berbeda. Ini tahapan pemilu atau ini tahapan pemilihan gitu. Pagi kita ngerjain tahapan pemilu, nanti malam kita ada kegiatan untuk tahapan pemilihannya. Seperti kayak di awal Januari 2025 kita sudah mulai menyusun program anggaran dan di Aprilnya kita sudah mulai menerima DP 4 Pak ya, dan pembukaan rekrutmen ad hoc itu kan juga luar biasa Pak ya. Nah, sementara di bulan 5 ya kita baru penetapan untuk yang pemilu calon terpilih pemilu. Nah, itu tadi Pak Rahmat berbicara terkait dengan penyelenggara di tingkat KIP Kota Banda Aceh ya. Nah, tapi teman pemilih juga harus diketahui bahwa penyelenggara di sini juga ada yang namanya badan ad hoc, ada PPS di tingkat Gampong, PPK di tingkat kecamatan dan bahkan juga KPPS di tingkat TPS. Nah, itu kalau beban kerja secara di mereka bagaimana tuh Pak dengan tahapan yang beririsan ini? Apakah bagaimana yang Bapak gambaran yang Bapak bisa jelaskan mungkin ke teman pemilih? Ya, baik Mbak Eva ya. Tadi untuk beban kerja badan ad hoc ya, tentunya sama ya. Pada prinsipnya kita KIP Kota Banda Aceh jajaran di atas badan ad hoc ada PPK di 9 kecamatan, ada PPS di 90 kecamatan, 90 dan desa. 90 Gampung kita di Aceh ya. Nah, khususnya Gampung ya. Kalau secara nasional desa ya. Jadi 90 desa atau Gampung ini karena juga partisipasi dari kita dalam mengontrol ya kan, melakukan pengawasan yang melekat, pengawasan internal yang melekat kepada mereka ya, juga dalam hal kita memberikan bimbingan teknis yang memadai dan juga merata sehingga mereka juga paham juga dan sudah terbiasa akhirnya ya. Setiap juga ada keluh kesah dari mereka kita tampung, kita berikan masukan, curhat-curhat gitu. Curhat-curhat pasti ya kan, pasti karena ya mungkin mereka ya seperti kita katakan tadi di tahapan pemilu belum selesai ya kan, baru saja selesai. Nah, mereka setelah mengikuti proses rekrutmen yang juga cukup melelahkan, langsung bekerja ya kan, langsung bekerja dengan tahapan pada saat itu untuk pemilu kita di tahapan penjaringan calon independen ya, yang terlebih dahulu itu juga menguras energi fisik dan tenaga yang cukup melelahkan ya kan, sehingga apapun yang mereka sampaikan ya kita terima, kita tampung dan juga kita support dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat tentunya ya. Kita tahulah uang juga menjadi salah satu faktor penyemangat bagi teman-teman kita, baik kita sendiri di KIP Kota Banda Aceh maupun jajaran badan ad hoc, baik PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat Gampung, serta menjelang hari H ada KPPS ya kan. Dan juga tentunya pada saat penyusunan daftar pemilih ya, para KPPS ini sebelumnya juga sebagian kan mereka terlibat di Pantarlih ya kan. Pastinya pada saat mereka terlibat di Pantarlih untuk mengetahui data DPT di seluruh pemilih ini sehingga memudahkan mereka pada saat bekerja menjadi petugas KPPS. Jadi alhamdulillah ya, karena sinergi tadi ya kan, bukan hanya tugas komisioner, juga rekan-rekan jajaran sekretariat ikut juga membackup teman-teman PPK dan PPS ya kan, memberi pemahaman yang inklusif ya, sehingga alhamdulillah ya juga sama, kita tidak ada rekomendasi yang jelek kepada rekan-rekan badan ad hoc kita. Berarti itu kebayang ya jam kerjanya gimana Pak ya? Kalender hitam semua kayaknya Pak ya. Tidak ada tanggal merah dan jam kerjanya bisa dari pagi ketemu pagi Pak ya. Ya, dan itu berarti stamina-nya juga harus kuat ini Pak ya. Nah, itu dengan kayak gitu Pak kan tadi beban kerja tinggi, durasi bekerja kita yang tidak mengenal waktu, itu secara fisik psikologis dari kita penyelenggara ini berpengaruh juga terhadap kinerja penyelenggara atau gimana? Terhadap faktor pengaruh kinerja atas padatnya proses tahapan ini ya, tentunya mungkin berpengaruh terhadap fisik ya, fisik kita, namun tidak berpengaruh terhadap proses tahapan yang sedang berlangsung ya. Alhamdulillah ini juga syukur kita ya kehadirat Allah masih diberikan kita untuk
ketelitian dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Tentunya ini karena kerja kolektif kita, kolektif bersama-sama tadi ya. Ketika ada satu pastinya kelelahan atau efek daripada kelelahan itu muncul drop, sakit bagi individu masing-masing person, juga saya ya, karena kolektivitas tadi ya, kerja tim, teamwork yang solid. Nah, disinilah sehingga tidak dapat berakibat baik dalam proses tahapan, sehingga tahapan atau kinerja penyelenggaraan ini tidak terbengkalai ya, dapat terselesaikan dengan baik. Nah, tentunya juga karena faktor SDM yang memadai tadi ya, baik SDM di tingkat kita KIP Kota Banda Aceh maupun SDM di tingkat jajaran badan ad hoc seperti BPK dan PPS. Tentunya PPK lah yang lebih lelah dan lebih bekerja duluan ya daripada PPS. Nah, jadi saya rasa dapat tertutupi karena semangat kita tadi ya, semangat kolektivitas, semangat kerja bersama-sama ini, sehingga ketika ada satu individu yang mungkin tidak dapat menyelesaikan satu pekerjaan, ini bisa diselesaikan oleh tim tim yang lain. Jadi demikianlah, saya rasa mungkin tidak ada yang berarti ya. Kalau untuk individu pasti ada, ya kan? Pasti ada, mungkin karena faktor kesehatan yang ditempa oleh waktu padatnya, dan juga faktor fokus dan ketelitian itu juga bisa berakibat turunnya drop fisik kita, sehingga drop dapat mengakibatkan sakit lah ya, imunnya jadi turun imunnya gitu jadi Pak ya, turun karena ya. kelelahan tadi. Namun dampak terhadap kinerja ini alhamdulillah patut kita syukuri tidak ada ya, karena semangat kebersamaan tadi. Karena komitmen itu tadi juga Komitmen Pak itu ya, tadi. komitmen dan juga kerja tim saling mendukung satu sama lain. lainnya. Tapi dari semua tahapan ini Pak ya, dari semua tahapan yang berjalan, menurut pandangan Pak Rahman, tahapan yang paling krusial itu Pak di saat tahapan ini beririsan itu di tahapan apa itu Pak? Ya, sebenarnya setiap tahapan itu ya krusial Mbak Eva ya. Iya. Karena kenapa saya katakan itu krusial? Karena kan kita di setiap tahapan ini mempunyai PKPU tersendiri ya kan, baik tentang penyusunan daftar pemilih, juga pembentukan badan ad hoc ya kan, kampanye, dana kampanye, serta juga ke proses pemungutan dan penghitungan suara itu kita pencalonan juga ya, pencalonan caleg, juga pencalonan kepala daerah itu semuanya krusial ya, semuanya rumit ya kan. Jadi karena kenapa krusial dan rumit, kita harus mempelajari, menganalisa ketentuan atau regulasi yang ada itu dengan sebaik mungkin ya kan. Untuk apa tujuannya? Untuk kita meminimalisir ya kesalahan-kesalahan kerja administrasi, sehingga yang seperti saya katakan tadi dapat berakibat munculnya rekomendasi dari Bawaslu atau Panwasli di Aceh ya kan. Panwasli pemilu dan pilkada berbeda ya kan. Juga walaupun berbeda, tujuannya tetap sama ya kan. Untuk apa? Adanya rekomendasi itu sifatnya untuk memberikan perbaikan terhadap proses kinerja ya kan. Nah, namun karena itu tadi ya, SDM kita yang sudah memadai, mereka fokus, cermat dalam menganalisa, menelaah aturan-aturan yang ada, sehingga sehingga kerja-kerja kita di semua tahapan ini berjalan dengan baik. Nah, yang lebih krusial pasti ada. Ya, ini menurut saya, pandangan saya dari setiap dari divisi teknis ya, dari divisi teknis ya kan, individu saya lagi sebagai seorang penyelenggara. Apalagi Pak Rahman ada basic tadi pengawas nih, ya, sebagai panwas gitu. Ya, pengawas, dan juga saya sebenarnya Mbak Eva, kalau basic saya ini sebenarnya dari KPU sebagai petugas KPPS. Ya kan? Dulunya awal sekali di KPPS ya. Lahirnya sebagai penyelenggara ini di tingkat TPS sebagai KPPS, dan juga langsung berjenjang ya, berjenjang di tingkat PPS, baru di kecamatannya ke pengawasan ya kan. Jadi itulah sedikit jalan hidup ya mungkin ya. Jadi yang krusial ini selama saya melihat, merasakan, menjalani ya, ini di tahapan logistik ya, logistik dan distribusi logistik, serta proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Itu bagi saya tahapan yang cukup krusial ya. Karena kenapa? Karena di situ kita kerjanya bukan hanya lembaga kita, artinya bukan hanya lembaga kita
baik kita jajaran KIP maupun badan ad hoc, tapi kita bekerja dengan semua stakeholder. Kan? Kenapa saya katakan begitu? Bayangkan kita pada saat penyortiran atau pelipatan surat suara ini kita kan merekrut tenaga-tenaga pendukung lainnya, ya kan, yang bekerja khusus untuk mensortir, melipat surat suara, ya. Ini juga pengawasan kita lebih, pengawasan internal kita lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks, lebih capek, sehingga Pekerjaan yang beresiko pekerjaan juga, berisiko kita benar-benar fokus kepada mengawasi rekan-rekan yang kita rekrut sesaat itu untuk proses sortir dan lipat, sorlip ya. Dan juga proses pendistribusian. Proses pendistribusian. Forkopimda kita undang juga untuk melihat, mengawasi, mengamati jalannya proses distribusi dari gudang logistik ke setiap TPS yang ada di seluruh kampung di Kota Banda Aceh ya. Itu kan TPS-nya bervariasi ya. Jadi ada yang satu desa itu misalnya ada 10 TPS, terus ada yang sama, ada yang misalnya ada yang 8 TPS setiap kampung, berbeda-beda tempatnya, ya kan? Juga itu kan menjadi fokus perhatian yang sangat penting, ya kan? Karena kenapa? Karena ya ini tadi, ketika kita tidak melihat, memperhatikan dengan baik, ini dapat mengakibatkan hal yang buruk, ya. Bisa saja nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat memanfaatkan momentum pada saat distribusi. Jadi kita harus fokus, ya kan. Selain rekan-rekan PPK juga ikut mengawasi pada saat pendistribusian ke setiap TPS, kita juga mengawasi, juga dilibatkan TNI dan Polri dalam hal memantau keamanan, kelancaran jalannya proses distribusi. Nah, juga tahapan pungut hitung ya, pungut hitung. Ini pungut hitung yang lebih kompleks lagi ini di pemilu, ya kan? Karena di pemilu jadi sorotan semua orang, ya kan? ya Pak ya. Karena dengan Undang-Undang Nomor 7 ini kan pelaksanaan pemilu serentak ini kan di awal di tahun 2019, ya kan? Tahun 2019 kita pertama memilih presiden dan wakil presiden berbarengan serentak dengan pemilihan legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi atau DPRA, serta DPRD kabupaten kota atau DPRK kita di Aceh ya. Jadi kan di 2019 sampai 2024 ini tahapan pemilu ini dalam proses pungut hitung ini sangat melelahkan. Karena kita mulai buka TPS dari jam 8 sampai besoknya pagi jam 8 ini masih berproses untuk proses pengantaran logistik pasca pemungutan dan penghitungan ke PPK, ke kantor kecamatan, ya kan? Sehingga ini harus menjadi perhatian kita yang lebih ya, kewaspadaan untuk hal-hal tersebut tidak menjadi dampak hukum bagi kita tentunya ya, bagi kita penyelenggara KPU terhadap proses-proses tersebut. Dan juga alhamdulillah ya, kalau di pilkada ini kan tidak memakan waktu yang lama dalam proses pungut hitung, dan juga dengan keribetan di pemilu, form-form yang begitu banyak, surat suara yang begitu besar ya kan, terus 5 terutama kotak suara lagi. terutama kalau kita di DPRA dan DPRK ini kan karena kekhususan yang keistimewaan Aceh ini, kita untuk calegnya ini kan berdasarkan kursi di dapil. Misalnya kita Banda Aceh tergabung dalam dapil 1 untuk DPRA ya, Banda Aceh Besar Sabang, itu ada 11 kursi. Dengan adanya keistimewaan Aceh berdasarkan amanah kanun tadi, partai lokal ini kan diberikan lebih calegnya dari jumlah kursi di setiap dapil. Misalnya dapil Aceh 1 11. Untuk partai lokal boleh mengusung 13 caleg. Ya kan? Walaupun memang ada tidak semua partai lokal mampu untuk mencukupi jumlah caleg tersebut. Tapi itulah keistimewaan dan kelebihan yang diberikan oleh Undang-Undang Aceh, ya kan, terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Aceh. Baik juga itu di DPRK. Misalnya ke tempat saya tinggal itu dapil 3 oleh karena Syekh Kuala, ya. Itu di dapil 3 itu ada 7 kursi, ya kan? Ada 7 kursi. Jadi untuk partai lokal
diberikan keistimewaannya 120%. Artinya 100% tambah 20 itu dari 7 bisa menjadi 9 caleg untuk partai lokal. Karena apa? Karena amanah Undang-Undang Keistimewaan Aceh tadi, ya kan? Sehingga itu menjadi suatu hal yang juga membuat proses pemilu itu panjang, ya kan? Saya ini sedikit bercerita sedikit, pada saat saya menjadi anggota KPPS pertama di tahun 2009, ya itu kan belum ada pemilu serentak dengan presiden, ya. Sedangkan itu kita 4 surat suara saja, 4 pemilihan yang kita pilih, pemilihan legislatif itu juga memakan waktu sampai jam 11 malam baru selesai, Mbak Eva. Itu 4 kotak suara. 4 pemilihan, ya. 4 pemilihan itu jam 11 malam baru selesai kami di tingkat petugas KPPS, ya kan? Apalagi pemilu serentak ini, ya kan? Yang saya bayangkan di 2019 pada saat itu saya Panwascam, ya, 2019 pada saat itu saya Panwascam itu saya dari kantor ke TPS-TPS yang ada di Kecamatan Ulay Karing itu saya harus berada di situ melihat rekan-rekan kami pengawas yang memang pada saat itu ini cerita sedikit, ya, berbeda karena baru, ya, karena baru baru format pemilunya. Jadi dengan pemilu 2024 yang lalu mungkin karena ada rekan-rekan yang sudah terbiasa, ya kan, sehingga tidak banyak keluh kesah lagi seperti tahun 2019, ya kan, sehingga bahkan kita harus beristirahat di sekitar TPS sejenak, ya kan, untuk memfreshkan diri kita untuk melakukan tugas saya pada itu sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Nah, juga di pemilu 2024 juga seperti itu, ya, bahkan kita tidak pulang. Nah, syukurnya lagi kalau saya di 2019 belum menikah, 2024 sudah menikah. Jadi bisa lebih fokus ya saat itu, Pak, ya. Jadi fokusnya lebih lelah karena ada keluarga yang harus kita perhatikan, ya kan, sendiri karena kita ada tanggung jawab lain juga, selain tanggung jawab kerja kita, ya kan. Dan juga untuk pemilu lebih mudah lagi, pilkada, maaf, untuk pilkada lebih mudah karena proses surat suara tadi ya cuma 2, dan juga alhamdulillah di calon kita di tahun 2024 ini tidak terlalu banyak, ya kan, baik gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. Beda di tahun 2017 yang banyak di calon gubernur, ya. Untuk wali kota dikit, ya kan. Namun itu hal-hal yang sangat efisien, ya, sehingga bisa tugas kita bisa terselesaikan dengan cepat. Jam 5 sore itu sudah clear, ya, sudah clear, sudah ada hasil di setiap TPS. Jadi demikianlah Mbak Eva perbedaan, ya kan, hal-hal yang krusial yang menjadi fokus perhatian kita dari proses tahapan di pemilu maupun tahapan di pemilihan atau pilkada. Sebenarnya di semua tahapan tetap krusial, Pak, ya. Tapi semua punya ininya masing-masing gitu, ya, punya resiko masing-masing dan juga berpotensi ke sengketa kalau kita tadi tidak teliti tadi, Pak, ya. Jadi tadi dengan pengalaman Bapak sebagai KPPS, terus juga pernah di Panwas dan sekarang menjadi Komisioner KIP Kota Banda Aceh, dan dari apa yang Bapak sampaikan tadi terlihat bahwa sebenarnya Bapak sudah bisa meng-capture ini bahwa di dalam tahapan yang beririsan ini kinerja penyelenggara itu juga berpotensi tadi dengan kelelahan, ya, jam kerja tinggi, beban kerja tinggi, dan fisik kita yang lelah gitu, itu sudah terdetek rasanya di awal, sudah kebayang. Nah, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan KIP Kota Banda Aceh saat itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penurunan kinerja bagi penyelenggara gitu? Karena kan apapun itu pasti adalah, Pak, ya, kalau kita lelah kayak tadi mungkin tingkat keakuratan kita, ketelitian kita bisa menurun, walaupun memang balik lagi ke SDM-nya, Pak, ya. Selama SDM-nya memang punya komitmen yang bagus dan berdedikasi tinggi, ya, dengan teamwork tadi bisa berjalan. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan KIP Kota Banda Aceh saat itu untuk meminimalisir terjadinya penurunan kinerja bagi penyelenggara, Pak? Ya, baik. Apa langkah-langkah, ya, yang telah kita lakukan? Tentunya ini kan bisa dikatakan tidak terlalu ribet, ya, tidak terlalu susah. Yang penting koordinasi intinya. Koordinasi, ya, antara kita sesama dan juga sesama di lingkungan KIP Kota Banda Aceh, baik komisioner maupun jajaran sekretariat, ya, yang memfasilitasi kerja-kerja administrasi para komisioner,
dan juga jajaran badan ad hoc ya. Dan juga selain koordinasi ini pengawasan melekat ya, pengawasan internal melekat ya. Seperti apa tuh, Pak? Ya, sepertinya contohnya kita memantau langsung ya kan, memantau langsung menanyakan apa kendala di setiap kerja dan kerja-kerja tahapan maupun penyelenggaraan pemilu atau pilkada ya. Mereka sampaikan, oh ini kekurangannya. Kita langsung kita diskusi sama-sama, kita ambil langkah jalan keluar untuk menyelesaikan itu ya. Alhamdulillah karena faktor SDM yang memadai sehingga kita sendiri tidak sulit dan tidak susah untuk untuk menyelesaikan permasalahan maupun dinamika-dinamika yang terjadi di jajaran kita, baik jajaran sekretariat maupun jajaran badan ad hoc, PPK, PPS maupun KPPS. Ya, intinya ini memang koordinasi dan pengawasan yang melekat sehingga ya timbul rasa kebersamaan di situ, ya kan? Sehingga dari mungkin kurangnya pemahaman dalam memahami setiap regulasi ya, dan juga kelelahan, faktor-faktor kelelahan lainnya, sehingga ini bisa tertutupi dengan adanya koordinasi, ya, pengawasan internal yang melekat, serta motivasi tentunya dari kita pimpinan KIP Kota Banda Aceh yang ada, ya kan? Karena memang perlu kita sadari motivasi itu menjadi penyemangat baru, ya kan, dalam setiap kita individu manusia melaksanakan kerja-kerja apapun itu, ya kan? Sehingga apalagi di dalam proses ini ya kita sebagai pimpinan tentunya harus bisa mengetahui kondisi yang terjadi terhadap rekan-rekan kita sehingga kita dengan motivasi yang ada ya motivasi yang kita berikan itu bisa mengurangi rasa lelah daripada kawan-kawan sehingga tidak berdampak dan berakibat buruk terhadap proses kinerja penyelenggaraan itu sendiri ya. Artinya berarti komunikasi, koordinasi, dan pengawasan internal, Pak, internal, ya. Dan juga pembekalan yang terus kita lakukan pembekalan BIMTEK tadi kepada jajaran, ya kan? Pada itu semua saling berkorelasi dan satu sama lain, dan juga dari SDM yang kita punya juga. Itu kan gitu, berkaitan satu sama lain. Ini luar biasa juga. Ada satu poin juga di sini dengan Pak Rahmat yang tadi menjadi penyelenggara dari paling bawah sampai sekarang itu juga ada poin jadinya Pak Rahmat bisa mendetek langsung ya. Ya, alhamdulillah. Iya, ini ada nggak sih Pak dalam pelaksanaan pemilihan tahapan pemilu dan pemilihan yang sudah Bapak jalani sampai sekarang yang dari KPPS bahkan pengawas dan sekarang sebagai komisioner, ada satu momen yang mungkin Bapak bisa cerita yang bisa mengubah cara pandang Pak Rahmat sebagai penyelenggara dibandingkan saat dulu Pak Rahmat sebagai KPPS dan sekarang duduk menjadi komisioner? Ada nggak satu momen tertentu yang mengubah cara pandang Bapak bahwa penyelenggara itu ternyata seperti ini ya gitu? Ya tentunya pola pikir itu ada ya, ada pasti di hubungan baik interaksi kita terhadap masyarakat peserta pemilu ya dan juga rekan-rekan sesama penyelenggara ya. Karena kenapa perlu kita sadari ya, dinamika setiap pemilu itu kan berbeda-beda dan juga inovasi di setiap pemilu itu ada nyata ya kan, sehingga memang hal tersebut berdampak kepada diri saya sendiri sehingga melihat memang tuntutan daripada inovasi di setiap pemilu itu harus ya, dan juga daripada inovasi itu kan peserta pemilu masyarakat juga kan bertanya-tanya kepada kita ya kan, bertanya-tanya tentang aturan yang ada. Oh ini misal kenapa dulu seperti ini sekarang seperti ini, kita harus jelaskan. Yang pertama menjadi dasar terhadap perbedaan antara dulu dan sekarang pertama ada regulasi ya kan, dan juga selanjutnya didukung dengan kecanggihan teknologi sehingga hal-hal seperti itu ya kan menjadi perbedaan atau pola pikir pandangan yang berbeda dari setiap baik di satu tahapan dengan tahapan lain maupun di pemilu yang lalu dan pemilu sekarang atau pemilu yang sudah dengan pemilu sekarang itu perbedaannya nyata. Dan juga kita sebagai penyelenggara yang dituntut dalam undang-undang untuk memberikan pemahaman, melayani peserta pemilu, melayani pemilih, masyarakat ini juga harus siap ya kan, harus siap dengan segala tuntutan yang ada. Segala tuntutan ada dengan aturan-aturan yang ada, kita harus lebih memahami. Jadi kita sampaikan, dan juga pastinya tidak semua
masyarakat, ya kan, itu paham dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kita harus lebih santai, ya kan, lebih santai menyampaikan, tidak terlalu berbelit-belit, fokus pada tujuannya untuk apa setiap tahapan ini, ya kan. Jadi tentunya karena pun dinamika setiap pemilu itu berbeda-beda dengan regulasi yang ada, ya kita sebagai individu yang memang siap ya harus memberikan pemahaman informasi tentang kepemiluan baik kepada peserta, pemilih maupun masyarakat pada umumnya, serta juga setelah proses pelaksanaan itu kita juga harus menyampaikan kepada pihak-pihak stakeholder yang berkaitan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu serentak maupun pemilihan atau pilkada serentak ini. Jadi itulah, jadi intinya memang terhadap kesiapan kita, pola hubungan yang baik dengan semua pihak. Artinya merubah pola pikir Bapak juga Iya, jadinya, dan pasti. nggak pernah kapok untuk jadi penyelenggara Pak ya? Ya insya Allah, Karena mudah-mudahan ya. memang kalau kita pikir-pikir, Pak, kita penyelenggara ini luar biasa ya, dengan jam kerja seperti itu, Ya, beban kerja beban tinggi, kerja, tekanan juga luar biasa tekanan, dari ya. kiri kanan atas bawah gitu ya Pak Benar-benar. ya. Tapi juga di satu sisi kita bekerja dengan deadline, Ya, apapun ceritanya kita harus memenuhi deadline. ya, Keluarga terkadang bisa tidak kita ya, tinggalkan, bahkan lebih benar. banyak hubungan dengan teman-teman di kantor Teman-teman di dibandingin kantor, betul. dengan keluarga Iya, Pak ya. pada saat tahapan ya kan. Dan keluarga juga harus memahami Pak ya. Nggak ada Memahami. masalah ya Pak ya di rumah ya sejauh ini? Alhamdulillah nggak ada masalah karena Iya, mungkin sudah tahu ya. pintar-pintar kita untuk Pintar-pintar bisa kita. mengelolanya lah Iya, ibaratnya benar. Pak ya. Manajemen ya. Apalagi Pak Rahmat udah lama sekali, jadi sedikit banyak Iya, di rumah sudah dipahami Pak. iya. Ini kita sudah di penghujung acara nih Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Rahmat yang ingin disampaikan kepada teman pemilih terkait dengan diskusi kita hari ini. Ya, baik teman pemilih ya, seluruh masyarakat Kota Banda Aceh dan juga masyarakat Aceh maupun seluruh Nusantara tentunya ya. Jadi proses pemilihan umum secara serentak dan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024 ini telah selesai kita laksanakan ya. Berbagai macam dinamika fenomena ini pasti tentunya ada karena tidak mungkin ada manusia yang sempurna dalam melaksanakan semua tugas-tugas dan tanggung jawab. Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya untuk terus berpartisipasi ya, berpartisipasi menyukseskan seluruh rangkaian-rangkaian proses pesta demokrasi ini. Kenapa? Karena demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan ya. Dengan demokrasi lahirnya pemerintahan, lahirnya pemimpin bangsa, baik presiden ya kan, legislatif yang menyusun undang-undang di negara kita Republik Indonesia maupun terhadap daerah ya. Dengan adanya pilkada lahirnya gubernur, lahirnya wali kota ya, dan juga dengan adanya pemilu legislatif tingkat daerah lahirnya anggota-anggota legislatif yang menyusun kanun kalau kita di Aceh dan juga peraturan-peraturan daerah lainnya untuk memajukan masyarakat dan juga daerah yang kita cintai ini. Jadi seluruh rekan pemilih ya, marilah sama-sama kita untuk ikut berpartisipasi, mengawasi, mengamati proses-proses pelaksanaan demokrasi yang telah berjalan, yang telah selesai kita laksanakan. Berikan masukan, berikan tanggapan apa yang menjadi perbaikan ke depan tentunya untuk proses demokrasi ini, dan juga di pemilu yang akan datang ini rekan-rekan harus lebih adaptif ya, lebih adaptif untuk ikut berpartisipasi ya, berpartisipasi sebagai pemilih ya, yang cerdas, memahami segala aturan ya terhadap pemilih yang cerdas yang memberikan suaranya dengan baik ya, menentukan pilihan-pilihan dengan cermat ya, dengan bijaksana, dan juga untuk kemajuan bangsa kita yang akan datang juga silahkan berpartisipasi bersama-sama menjadi penyelenggara ya. Tentunya kita juga harus memahami aturan-aturan kepemiluan yang ada dengan sebaik mungkin untuk bangsa dan negara kita. Karena apa? Tujuan demokrasi ini adalah menciptakan hal-hal yang baru terhadap tatanan negara dengan sebaik mungkin ya. Hari ini mungkin ada hal-hal yang
belum baik dari proses demokrasi ini. Kenapa? Karena mungkin kurangnya partisipasi kita dalam mengawal, ya, dalam memberikan masukan dan juga ikut berpartisipasi langsung dalam menentukan pilihan. Jadi oleh karena itu teman-teman, rekan pemilih jangan cuek, ya, ikut berpartisipasi bersama-sama dengan kita untuk menentukan arah bangsa yang lebih baik ke depan tentunya. Demikian, Mbak Eva. Luar biasa nih Pak Rahmat. Hari ini ya pembicaraan kita sepertinya sangat berisi sekali. Dan teman pemilih seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Rahmat, bahwa di sini kita juga menampung semua masukan dari teman pemilih untuk tujuan kita bersama adalah bagaimana bisa mewujudkan pemilu di masa mendatang yang menjadi lebih baik lagi, Pak, ya. Jadi apapun yang tadi apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa sebenarnya tahapan yang beririsan antara pemilu dan pemilu kada, pemilihan itu memang ada pengaruh kinerjanya terhadap penyelenggara, tapi dengan semangat dari tim dan juga ini semua kendala itu menjadi tantangan tersendiri buat penyelenggara yang justru menjadi amunisi untuk bisa menjalani semua problema, kendala yang kita hadapi. Dan akhirnya dengan kebersamaan dan teamwork tadi, kita semua di KIP Kota Banda Aceh, khususnya untuk di Kota Banda Aceh ya Pak ya, bisa menyelesaikan tahapan pemilu dan pemilihan dengan baik, dengan tolak ukur tadi, tidak ada rekomendasi dari Panwas, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih sekali sudah mampir ke sini, sudah sharing-sharing di sini. Dan ini pastinya banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, bahkan untuk saya juga nih Pak, bagi sharing-sharing Bapak tadi, insya Allah ini menjadi pembelajaran ke depannya ya, dan juga jangan bosan-bosan Pak kesini, insya Allah mungkin nanti ada di episode selanjutnya, kita akan harus lagi ya. Berlanjut. Iya, ini semangatnya kita adalah bagaimana bisa terus memberikan pendidikan pemilih kepada teman pemilih ya. Terima kasih juga kepada semua teman pemilih yang sudah setia ya mengikuti channel YouTube kita di KIP Kota Banda Aceh. Podcast KIP Kota Banda Aceh ini bisa terus mengudara dan kita juga menampung komen-komen positif, kira-kira informasi kepemiluan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh teman pemilih, dan juga like-nya dan share ke teman-temannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua teman pemilih. Saya Eva Maudia Putri tarik undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.